Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit pelajaran bagi teman-teman sekalian tentang apa itu Trinity atau yang kita kenal yaitu ketritunggalan. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pendapat Alkitab tentang hal ini. Pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, di mana Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, dia menggunakan kata, jadilah, marilah kita membuat dia serupa dan segambar dengan kami. Ketika ia mengatakan kami, hal itu berarti bahwa ada lebih dari satu orang yang berada dalam proses itu, yaitu di mana yang kita kenal dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sampai di sini, saya ingin memperjelas kepada kita semua bahwa bukan berarti kita mempercayai ada 3 Tuhan atau kita memiliki 3 Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah satu Tuhan dalam 3 wujud. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bahwa masing-masing dari wujud ini, masing-masing dari karakter ini memiliki tugasnya masing-masing. Agar lebih jelas kita pahami bersama-sama, saya akan menggunakan perumpamaan ini. Ketika air itu dapat berubah wujud, tetapi tetap dikatakan air. Namanya bisa berubah, tapi sifatnya tetap sama, yaitu seperti air dapat membeku menjadi benda padat, dapat menguap menjadi gas, dan juga menjadi cair, yaitu wujudnya yang asli. Mereka bertiga dapat melakukan tugas mereka masing-masing, tetapi dalam satu kesatuan atau satu dasar yang sama. Demikian juga ketritunggalan ini. Mereka dapat berpisah-pisah, tetapi tetap dapat dikatakan Tuhan. Baik. Seperti yang telah kita ketahui, di dalam Alkitab dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah zaman di mana Allah Bapa memerintah secara langsung, memerintah bangsa Israel secara langsung dan juga umatnya. Dan pada Perjanjian Baru, ini adalah zaman di mana Tuhan kita Yesus Kristus hidup, dia berjalan di atas muka bumi ini untuk menyatakan apa itu Injil dan apa itu kebenaran firman Allah. Dan ketika ia naik ke surga, ia menyatakan bahwa ia akan mengirimkan sang penolong, yaitu Roh Kudus. Zaman Roh Kudus adalah pada zaman kita sekarang ini, di mana apa yang kita perbuat, apa yang dapat kita lakukan, itu semua di bawah tuntunan Roh Kudus. Sebagai orang Kristen atau orang yang taat dan orang yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga, kita harus mempunyai dasar yang teguh. Kita harus memiliki bekal yang kuat untuk dapat tidak hanya sekedar percaya, namun menjadikan dia sebagai penuntun, penolong, dan juga sebagai pedoman hidup kita. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, sampai jumpa.